Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kucing sejatinya adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga merasakan kematian. Ketika seekor kucing tersebut menemui ajalnya, apakah kucing juga masuk surga berdasarkan pandangan Islam? Keputusan surga dan neraka di akhirat kelak didasarkan pada amal perbuatan selama di dunia. Tentu hal inilah yang membedakan kucing dengan manusia saat hari penghisaban kelak. Apakah kucing masuk surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk, semua binatang melata, burung dan manusia. Allah berkata kepada binatang dan burung, "Jadilah kalian tanah." Saat itulah orang kafir berkata, "Andai saja aku menjadi tanah." Quran Surat An-Naba ayat 40, hadis riwayat Ibnu Jarir. Ulama fikih Syekh Muhammad bin Shalik Al-Utsmani menjelaskan, hadis tadi menunjukkan perbedaan antara hewan termasuk kucing dengan manusia. Setiap perbuatan baik dan buruk hewan tidak dihitung dan mendapatkan balasan. Artinya, kucing tidak masuk surga seperti manusia yang beriman. Namun hal itu tidak lantas membatasi pertemuan antara pemilik dan hewan peliharaannya di surga kelak. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang masuk surga dijanjikan banyak kenikmatan termasuk permintaan untuk dipertemukan kembali dengan kucing kesayangannya. Hal ini didasarkan dari salah satu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada seorang Arab Badui yang mencintai unta. Ia pun bertanya pada Rasulullah, "Apakah ada unta di surga kelak?" Berikut jawaban Rasulullah, "Wahai Arab Badui, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kamu ke dalam surga insya Allah, maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki dan melejatkan pemandangan matamu." Lebih lanjut, Syekh Muhammad menjelaskan, seluruh hewan di dunia ini tetap akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama manusia. Tujuan para hewan dikumpulkan itu nantinya untuk dikenakan kisos pada mereka. Kisos bagi hewan di akhirat ini bermakna keadilan bagi hewan yang tidak bertanduk, khususnya bagi hewan-hewan yang telah ditanduk oleh hewan bertanduk semasa di dunia. Binatang-binatang itu diadili sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang yang telah menanduknya di dunia, kata Syekh Muhammad yang diterjemahkan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashgar dalam buku Ensiklopedia Kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kisos akan diberlakukan di antara semua makhluk, bahkan antara binatang bertanduk dan yang tidak, dan antara semut kecil dengan semut kecil lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setelahnya, bila tuntutan kisos sudah habis di antara hewan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah hewan-hewan tersebut menjadi tanah. Artinya, bukan surga atau neraka yang menjadi akhir dari nasib hewan, termasuk kucing di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perhatiannya kepada binatang. Bahkan beberapa surah di dalam Al-Quran dinamakan dengan nama binatang. Di antaranya Al-An'am yang artinya binatang ternak, An-Nahal yang artinya lebah, An-Namal yang artinya semut. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, termasuk hewan. Namun satu hal yang menjadi misteri adalah apakah ada kehidupan selanjutnya bagi hewan setelah mereka mati? Apakah ada surga dan neraka untuk mereka? Berdasarkan Al-Quran surah At-Takwir ayat 1-5, telah dijelaskan bahwa setelah hari kiamat, hewan setidaknya beberapa dari mereka akan dikumpulkan seperti halnya manusia. Adapun bukti lainnya yang menjelaskan fenomena kehidupan hewan pasca kematian juga terdapat pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 yang isinya sebagai berikut. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu.
Tiadalah kami alpakan sesuatu dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, semua makhluk akan dikumpulkan sampai lalat. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Untuk apa mereka dibangkitkan? Untuk dikisos, dilakukan pembalasan atas kezoliman sesama mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sungguh semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat, sampai dikisos dari kambing yang tidak punya tanduk kepada kambing bertanduk atau yang pernah menanduk. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya setelah selesai kisos mereka dijadikan abu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah akan menegakkan kisos antar semua makhluknya, jin, manusia, dan binatang. Pada hari itu akan dikisos dari kambing yang tidak memiliki tanduk untuk membalas kambing yang bertanduk. Hingga setelah tidak tersisa lagi kezoliman apapun yang belum terbalaskan, Allah berfirman kepada binatang, jadilah tanah. Di saat itulah orang kafir mengatakan, andai aku menjadi tanah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya dan disahihkan Al-Albani. An-Nawawi menjelaskan hadis tadi. Hadis tadi merupakan dalil tegas bahwa binatang akan dikumpulkan pada hari kiamat dan dibangkitkan pada hari kiamat. Sebagaimana para mukallaf di kalangan manusia dibangkitkan. Sebagaimana pula anak kecil yang mati, orang gila, dan orang yang belum mendapatkan dakwah, mereka juga dibangkitkan. Kitab Syarah Sahih Muslim. Binatang dibangkitkan oleh Allah bukan untuk dihisab amalnya, karena mereka bukan mukallaf atau makhluk yang mendapatkan beban syariat. Namun mereka dikumpulkan untuk diadili dengan dilakukan kisos, pembalasan untuk kezaliman yang terjadi antar binatang. Mengapa mereka dikisos, sementara mereka bukan mukallaf? An-Nawawi menjelaskan, kisos untuk hewan yang tidak bertanduk kepada hewan yang bertanduk. Bukan kisos karena mereka mendapatkan beban syariat, karena binatang tidak diberi beban syariat, tapi kisos pembalasan. Syarah Sahih Muslim. Sahabat yang beriman, itulah alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali binatang di hari kiamat kelak. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.